Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Warung Kopi Hari Tua, Taman Dr. Napoleon, Perintis Kemerdekaan. Jadi seperti kita tahu hari ini ternyata 80 tahun Indonesia merdeka ini melahirkan negara pembohong. Jadi negara kita ini adalah dipimpin oleh para pembohong. Ternyata mereka mewarisi pendidikan dari Belanda dan Jepang. Nah, hari ini ada istilah pendidikan merdeka yang mengandalkan kurikulum. Jadi barusan saya nonton konten YouTube-nya Ustadz Felix Xiao yang berbicara tentang pendidikan terhadap Raja Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi dia bicara pendidikan itu bukan yang penting kurikulumnya seperti di Indonesia, tapi yang penting adalah karakter gurunya. Memang yang saya tahu dari guru saya Budi Sukada yang lulusan dari Arsitek Associate London dan Universitas Indonesia, belajar itu berguru itu ikut dari kepada gurunya. Jadi bukan ikut pendidikan umum yang kurikulum ini. Pendidikan umum kurikulum ini pendidikan industri untuk para pekerja yang ingin mencari uang, bukan untuk mendapat ilmu. Ya, alhamdulillah Indonesia ini walaupun dipimpin para pembohong dan menghasilkan para pemimpin korupsi KKN, tapi masyarakatnya itu masyarakat bertuhan. Jadi ketika kawan saya Pak Iwan Gunawan, sekarang Sekda Kota Bandar Lampung, itu bicara bahwa dia sekolah di Belanda. Kata orang Belanda sana, Anda beruntung lahir di lingkungan yang bertuhan, sementara di Belanda lingkungannya tidak bertuhan. Jadi kita dijajah oleh satu masyarakat yang lingkungannya tidak bertuhan, sementara masyarakat kita yang dijajah Belanda adalah lingkungan yang bertuhan. Sehingga bangsa Indonesia walaupun dijajah berabad-abad tidak berubah. Itulah negara Indonesia ini menjadi surga bagi warga negara Singapura yang menurut kita udah negara yang paling modern. Ternyata mereka mengalami kekosongan jiwa dan mengobati jiwanya yang kosong itu di Indonesia, karena kita berhasil mempertahankan alam Indonesia walaupun oleh para pemimpin pembohong ini sudah dikorupsi habis. Seperti bencana di Sumatera itu ternyata ada 1.300 perusahaan dari para pemimpin korupsi dan oligarki Indonesia, sehingga menimbulkan bencana. Nah, dari sini pelajaran terbesar bahwa pemimpin kita hanya omong-omong saja. Ketika bencana Aceh menjadi bukti, mudah-mudahan generasi Z yang di Amerika banyak mulai membaca kitab, dan generasi Z Indonesia yang diwisuda di kampus Universitas Malahayati yang mendapat kitab Quran terjemahan
bisa menjadi motor penggerak revolusi jujur di negara Republik Indonesia ini, sehingga tahun 2045 Republik Indonesia ini menjadi Indonesia mandiri dengan politik yang mengacu kepada kepemilikan kerajaan Nusantara, Liga Kerajaan Nusantara yang membentuk Republik Indonesia. Jadi kita kembali kepada Sumpah Pemuda yang akan memperbaiki sistem berbangsa menjadi United People, persatuan umat manusia, seperti petunjuk di kitab bahwa diciptakan manusia berbeda-beda untuk saling mengenal, bukan untuk saling berperang dengan judul membela negara. Itulah kerusakan yang diciptakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang justru menciptakan Israel di Timur Tengah yang menguasai Palestina. Sementara umat manusia seluruh dunia sudah muak dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak bisa membebaskan Palestina yang jelas-jelas negara merdeka sebelum berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mudah-mudahan umat manusia di seluruh dunia akan bersatu untuk menegakkan kebenaran di Palestina. Salam dari Bang Haji Handra. Salamun qolami robbi rohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.